Di kaki Gunung Sinabung, ada sebuah desa yang dulunya indah, namun kini terlupakan. Desa Tanjung Sari, tempat di mana waktu berhenti dan bisikan dari dalam tanah masih terdengar hingga hari ini. Seorang jurnalis bernama Maya datang mencari kebenaran. Tapi yang ia temukan bukanlah untuk dimengerti manusia. Inilah kisah mengerikan tentang gerbang jiwa dan kutukan yang belum berakhir. Maya menurunkan kaca jendela mobilnya saat ia melewati jalanan berliku menuju kaki Gunung Sinabung. Angin gunung yang lembab menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah basah dan pohon pinus yang mulai membusuk. Di kejauhan, puncak Sinabung berdiri kokoh, tapi pucat dan diselubungi kabut. Di sanalah desa Tanjung Sari berada, desa yang sudah hampir 1 dekade tidak tercantum dalam peta wisata sejak letusan besar yang melahap segalanya. Kenapa harus Tanjung Sari? Tanya supir mobil sewaan, Pak Darmo, yang sejak tadi tampak resah karena tak ada wartawan lain yang mau menyentuh cerita ini. Dan kadang kebenaran justru disembunyikan di tempat yang paling sunyi, jawab Maya, menatap layar ponselnya. Artikel-artikel lama tentang desa itu memang sangat minim, tidak ada penjelasan lengkap tentang kejadian pasca letusan, hanya berita samar soal pengungsian dan rumor bahwa desa itu dihuni oleh sesuatu yang tak ingin diliput. Ketika mereka sampai di gerbang desa, kabut turun perlahan. Sebuah gapura tua dengan tulisan nyaris hilang menyambut mereka. Selamat datang di Tanjung Sari, surga dari timur gunung. Tapi kini, surga itu sudah mati. Maya turun, melangkah pelan di antara semak liar dan jalan berbatu. Rumah-rumah kayu berderet dalam biar. Jendela-jendelanya bolong, dindingnya penuh lumut. Beberapa rumah tampak hangus, sebagian seperti dilalap api dari dalam. Bu, saya tunggu di mobil aja, yang gak enak perasaan saya, ucap Pak Darmo sambil mematikan mesin. Maya mengangguk tanpa menoleh, kameranya tergantung di leher, buku catatan di tangan. Ia melangkah masuk ke sebuah rumah besar di ujung jalan. Tampak dulunya itu adalah rumah kepala desa. Furnitur tua berdebu masih tertata, seolah ditinggalkan terburu-buru. Di atas meja ruang tamu, Maya menemukan sebuah album foto. Ia membukanya. Pelan, foto pertama adalah potret keluarga. Seorang pria tua berjenggot putih tersenyum lebar. Diapit seorang wanita dan anak kecil. Di balik foto tertulis nama Pak Surya, kepala desa Tanjung Sari, tahun 2008. Namun di halaman-halaman berikutnya, foto-foto berubah aneh. Ada gambar warga desa berkumpul di tengah lapangan, menatap sesuatu di tanah. Di foto lain, terlihat lingkaran batu dan api kecil di tengahnya, dengan sosok berselubung kain putih berdiri di belakang ritual atau sesuatu yang lebih gelap. Suara berderit tiba-tiba terdengar dari lantai atas. Maya menahan napas. Ia melangkah naik perlahan. Tiap anak tangga mengerang di bawah kakinya. Di kamar atas hanya ada tempat tidur reot dan lemari tua. Namun sesuatu menarik perhatian Maya. Di dinding kamar tergantung sebuah lukisan besar, menggambarkan Gunung Sinabung meletus dengan awan kelabu menyelimuti desa. Yang aneh, di bagian bawah lukisan ada barisan bayangan hitam seperti siluet manusia tanpa wajah, berdiri mengelilingi gunung. Maya mencoba memotret, namun kameranya tiba-tiba mati. Padahal baterai baru saja diisi penuh. Ketika ia turun kembali ke lantai bawah, ia mendapati pintu depan rumah telah tertutup rapat. Angin atau seseorang? Ketukan pelan terdengar dari jendela 3 kali. Tapi ketika Maya membuka gorden, ada siapa-siapa, hanya kabut pekat.
yang menyelimuti halaman. Ia keluar, berlari kecil menuju mobil. Tapi mobil itu sudah tidak ada di tempatnya. Jejak ban di tanah menunjukkan bahwa mobil itu pergi kembali ke arah jalan utama. Maya panik. Ia memanggil nama Pak Damo beberapa kali, tapi hanya gemanya sendiri yang terdengar. Seketika, suhu udara terasa menurun drastis. Kabut makin tebal, dan di kejauhan terdengar suara nyanyian pelan, panjang, seolah dari anak-anak, tapi nadanya sumbang, seperti dinyanyikan oleh mulut yang tak pernah belajar bicara. Pulangkan aku ke dalam tanah, bawa jiwaku dalam darah. Maya memutar tubuhnya ke segala arah. Tak ada siapapun, tapi suara itu tetap terdengar. Makin dekat ia berlari menuju sebuah rumah lain, mencoba berteduh. Kali ini rumah itu lebih kecil, seperti rumah warga biasa. Di dalamnya hanya ada meja makan, kursi reot. Sesosok boneka kayu tergeletak di atas lantai. Boneka itu seperti patung penjaga, mengenakan kain merah di lehernya. Wajahnya terpahat, dengan senyum tipis, terlalu tipis, hampir licik. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup sendiri. Maya mencoba membukanya, terkunci dari luar. Lampu senter ponselnya berkedip, dan suara nyanyian tadi kini terdengar dari dalam rumah. Maya berdiri membeku di tengah ruangan gelap. Suara nyanyian itu kini terdengar lebih jelas, seperti berputar mengelilinginya. Perlahan, ia menyalakan kembali senter dari ponsel. Cahayanya bergetar, seperti takut menembus kegelapan. Matanya terarah ke boneka kayu yang tadi diam, tapi sekarang posisi boneka itu sedikit berubah. Lehernya yang tadi menghadap ke jendela, kini menatap lurus ke arahnya. Maya mundur satu langkah, nafasnya mulai memburu. Tiba-tiba terdengar ketukan dari dalam lemari di pojok ruangan. Tok tok tok. Tidak keras, tapi cukup dalam dan menghantam ke dalam tulang. Maya mendekat dengan gemetar, menempelkan telinga ke pintu lemari. Sunyi. Ia ragu, tapi saat ia hendak berbalik, cereyek ke pintu lemari terbuka sendiri. Bau apek dan tanah basah menyeruak di dalam. Hanya ada pakaian tuai yang menggantung dan satu kotak kayu berukir aneh di bawahnya. Dengan jari gemetar, Maya mengangkat kotak itu. Kotaknya ringan, tapi ketika dibuka isinya membuat jantung Maya serasa berhenti. Foto-foto ritual, semua dalam warna hitam putih, usang. Setiap foto menunjukkan sekelompok orang dengan wajah ditutupi kain, berdiri membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada sesosok tubuh telanjang, ditutupi garis-garis merah seperti simbol, dan di atasnya ada sosok tinggi menjulang. Kepalanya ditutupi topeng kayu menyerupai wajah bayi menangis. Satu foto lain tertulis, ritual pamungkas penutup gerbang jiwa, 13 Oktober tahun 2014. Tiba-tiba terdengar suara napas berat di belakang Maya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi boneka kayu itu kini berada lebih dekat ke arahnya, seolah bergeser sendiri. Mata ukirannya seperti bersinar merah samar dalam temarang. Maya menghambur keluar rumah, menabrak pintu hingga terbuka. Kabut kini begitu tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Tapi di sela-sela kabut, ia bisa melihat bayangan sosok-sosok hitam berdiri, berjajar di kejauhan. Diam, tidak bergerak, jumlahnya lebih dari 10. Ia lari menyusuri jalan desa. Setiap rumah yang dilewatinya terlihat kosong. Tapi ada sesuatu yang ganjil. Semua pintunya terbuka sedikit, seperti mengintip, dan dari balik jendela terlihat mata sekilas, tidak berkedip,
seolah bukan manusia. Maya menjerit memanggil Pak Darmo, berharap pria itu kembali. Sampai akhirnya ia menemukan bangunan tua yang lebih besar balai desa. Maya masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ia menghela napas, tapi ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Di meja depan ada peta desa Tanjung Sari, lengkap dengan tanda-tanda lokasi. Yang menarik perhatian Maya adalah sebuah simbol merah berbentuk lingkaran di pinggir desa, di area bekas kebun kopi. Lokasi ritual suci dilarang. Masuk ia membuka laci meja dan menemukan buku harian. Sampulnya penuh debu, tapi masih bisa dibaca. Catatan Pak Surya cuplikan isi buku harian itu. Kami sudah memohon agar leluhur menjaga desa ini, tapi setelah letusan Sinabung, roh-roh tidak bisa kembali ke tempatnya. Kami melakukan ritual terakhir untuk menutup gerbang, tapi anak-anak mulai hilang, bayi-bayi menangis di malam hari padahal semua keluarga sudah mengungsi. Yang tersisa di sini hanya kami yang tak bisa pergi, karena kami sudah terikat. Kami jadi penjaga dan korban. Buku itu terlepas dari tangan Maya, tangannya gemetar. Ia paham sekarang penduduk yang tersisa bukan lagi manusia. Dari luar balai desa, terdengar langkah kaki banyak orang. Derapnya serempak, berat, seperti dihentakkan oleh kaki lumpur. Maya mengintip dari sela jendela, sosok-sosok berjubah hitam berkumpul di tengah lapangan. Mereka semua memakai topeng kayu. Bayi menangis di tangan mereka. Obor menyala merah darah, dan di tengah lingkaran itu berdiri Pak Darmo, tapi tubuhnya terikat, matanya membelalak ketakutan. Maya menutup mulutnya agar tak menjerit. Salah satu dari mereka membuka topengnya, wajahnya hancur terbakar, tapi masih hidup. Lidahnya menjulur panjang, dan ia mengucapkan mantra yang aneh dan tak bisa dimengerti. Lalu terdengar suara raungan dari dalam tanah. Lapangan itu mulai retak, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari bawahnya. Seketika, Maya menyadari mereka hendak membuka gerbang jiwa kembali. Ritual yang pernah ditutup kini akan dilakukan ulang dengan korban baru, dan itu mungkin termasuk dirinya juga. Maya berdiri mematung di balik jendela balai desa, menyaksikan sesuatu yang lebih menyeramkan dari apapun yang pernah ia tulis sebagai jurnalis. Sosok-sosok bertopeng bayi menangis itu berdiri dalam formasi ritual, mengelilingi tanah retak yang terus mengangan di tengahnya. Tubuh Pak Darmo terikat pada tiang kayu seperti tumbal, wajahnya pucat. Air liur menetes dari mulut yang berusaha berteriak, namun tak mampu. Maya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu waktu tinggal sedikit. Jika ritual itu selesai, bukan hanya nyawa Pak Darmo yang hilang, tapi sesuatu dari dalam tanah bisa keluar. Dan ia sudah membaca cukup banyak naskah kuno untuk tahu gerbang yang sekali terbuka tak bisa ditutup kembali dengan mudah. Dari dalam laci meja, Maya menemukan sebuah obor kecil dan sebotol cairan alkohol. Ia menyiramkannya ke kain lap lalu menyurut apem dengan tangan gemetar dan napas memburu. Ia membuka pintu balai desa dan keluar perlahan ke arah kerumunan. Kabut mengambang di sekitar kaki mereka seperti roh gentayangan, dan langit di atas berwarna kelabu pekat tanpa cahaya. Suara mantra dari para pemuja semakin keras, melengking seperti siulan ribuan kelelawar. Krak. Tanah di tengah ritual mulai terbuka lebar, mengeluarkan asap pekat dan bau daging busuk. Dari lubang itu terdengar suara raungan panjang. Bukan milik manusia, bukan juga hewan. Suara itu mengguncang perut, menembus dada,
membuat lutut Maya lemas, tapi ia memaksa terus maju. Salah satu dari penjaga bertopeng menyadari kehadirannya. Ia menoleh cepat, lalu melengking. Topeng bayi itu patah di satu sisi menampakkan wajah yang terbakar sebagian, mata yang menghitam, dan lidah yang bercabang. Penjaga itu melompat ke arah Maya dengan cepat. Maya menyulut api ke wajahnya. Wus, tubuh itu terbakar seketika, tapi anehnya, ia tidak menjerit. Ia hanya menatap Maya sambil tersenyum. Sebelum jatuh terbakar dan menghitam seperti arang, para penjaga lain mulai mendekat. Perlahan, seperti zombie, tapi ritual tetap berlangsung. Di tengah lingkaran, tangan besar berwarna hitam mulai muncul dari celah tanah. Jari-jarinya panjang, kukunya seperti tulang hewan. Tanah retak lebih lebar, dan dari dalamnya terdengar jeritan. Jeritan anak-anak, tangis, rintihan, gerbang. Jiwa telah terbuka. Suara itu muncul dari seorang wanita tua bertopan, berdiri paling dekat ke lubang. Ia membuka topengnya, dan Maya mengenali wajah itu dari foto-foto di rumah kepala desa. Itu ibu kepala desa, tapi usianya tidak wajar, kulitnya keriput seperti sudah ratusan tahun. Namun matanya masih tajam, terlalu tajam. "Kenapa kalian lakukan ini?" tanya Maya, hampir tak sanggup bicara. "Karena kami harus mengunci yang lama." Dengan darah baru, jawab si wanita. Maya berlari ke tiang, mencoba melepas tali di tubuh Pak Darmo. Tapi penjaga mulai bergerak cepat. Salah satunya mengayunkan senjata tajam, menghantam bahu Maya. Ia menjerit. Darah mengalir deras. Dengan satu tangan, ia menarik tali terakhir dan Pak Darmo roboh ke tanah. Tersedak tapi hidup. Maya menyerahkan obor ke tangan pria itu. "Bakar aku kalau aku ditangkap. Jangan biarkan mereka selesain ini." Tapi Pak Darmo menangis dan menggeleng keras. Maya lalu melangkah ke tepi lubang. Dari bawah, sesosok makhluk setengah tubuh sudah muncul. Wujudnya seperti bayi raksasa dengan kulit terbakar, tapi wajahnya penuh bekas jahitan dan tangannya memiliki 5 seni. Melengkung tak normal. Makhluk itu menatap Maya, lalu berbicara dalam bahasa yang ia pahami. Dalam pikirannya, "Beri aku tubuhmu, dan aku beri desa ini hidup kembali." Maya tahu, jika ia menjawab, jika ia percaya makhluk itu akan masuk ke dalam dirinya, dan ia juga tahu, satu-satunya cara menutup gerbang adalah mengorbankan tubuh di atas lubang. Tanpa ragu, Maya menyiram dirinya dengan alkohol dari botol, lalu melompat ke atas tubuh makhluk itu yang sedang keluar. "Aku tak akan biarkan kau keluar." Dan dengan obor kecil yang tersisa di tangan, Maya menyulut api ke tubuhnya sendiri. Brak! Ledakan kecil terdengar. Api membumbung dari dalam tanah, menjilat penjaga-penjaga di sekitarnya. Teriakan mereka membahana. Kali ini, mereka benar-benar menjerit. Langit mendadak cerah, kabut sirna, dan tanah di tengah desa mulai menutup perlahan, meninggalkan bau gosam dan keheningan mengerikan. Pak Darmo terduduk tak percaya. Ia satu-satunya yang selamat. Desa itu kembali sunyi. 2 minggu setelah peristiwa di desa Tanjung Sari, media mulai memberitakan sebuah laporan ganjil dari seorang sopir bernama Pak Darmo. Ia mengaku telah menyaksikan kebangkitan makhluk gaib di kaki Gunung Sinabung, menyebut nama gerbang jiwa dan pengorbanan seorang jurnalis bernama Maya. Tapi tidak ada satupun kantor berita yang bisa membuktikan bahwa seseorang bernama Maya dikirim ke sana. Tak ada catatan pengiriman tugas, tak ada rekaman komunikasi. Maya seperti tidak pernah ada.
Namun di desa itu, tim pencari menemukan kamera rusak dan sebuah catatan terbakar sebagian. Hanya beberapa halaman yang masih bisa terbaca. Salah satunya bertuliskan, "Mereka tak benar-benar mati. Mereka menjaga. Dan aku akan menjadi salah satunya." Pak Darmo tidak bisa tidur sejak hari itu. Setiap malam, ia mendengar nyanyian dari luar rumahnya. Sama seperti suara anak-anak yang pernah terdengar di Tanjung Sari. "Pulangkan aku ke dalam tanah. Bawa jiwaku dalam darah." Ia mulai sering melihat bayangan berdiri di pojok rumahnya. Kadang di kaca kamar mandi, kadang di balik tirai, semuanya berwajah mayam, tapi tak pernah bicara. Hanya tersenyum-senyum yang makin lama makin aneh. Matanya kosong pucat. Dan suatu malam, ketika Pak Darmo membuka matanya, karena mendengar pintu rumah terbuka sendiri, ia melihatnya berdiri di ambang pintu. Maya, tapi bukan Maya yang dulu. Kulitnya kelabu, matanya sepenuhnya hitam, dan di lehernya menggantung potongan topeng kayu bayi menangis. Patah di bagian mata, Maya menatapnya, lalu bicara pelan, "Aku sudah kembali, tapi bukan sebagai manusia." Lampu rumah mati seketika. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa pencinta sejarah lokal menemukan lokasi desa Tanjung Sari melalui blog misterius tanpa nama. Ia memutuskan untuk berkunjung. Penasaran dengan rumor tentang ritual lama yang dipercaya bisa menyembuhkan penyakit jiwa dan membawa pencerahan, ia tidak tahu bahwa gerbang itu belum benar-benar tertutup dan Maya kini adalah penjaga. Baru ia menunggu, ia memanggil, ia membisikkan lokasi Tanjung Sari ke dalam mimpi orang-orang yang haus akan jawaban hidup. Satu persatu mereka datang, dan satu persatu mereka tidak pernah pulang. Desa Tanjung Sari mungkin tak lagi tercantum di peta, tapi kabutnya masih menyelimuti kaki Gunung Sinabung. Dan Maya tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin saat kau tertidur malam ini, dan mimpi tentang desa asing menghampiri, itu bukan mimpi, itu adalah undangan. Selamat datang di gerbang yang tak bisa kau tutup. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Aktifkan loncengnya, supaya kamu jadi orang pertama yang tahu saat kisah menyeramkan berikutnya tayang di Abdan Story.